Terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Nah, saudara, sekarang saya mencoba menghubungi salah satu pasien yang kemarin sempat dinyatakan hasil swabnya dinyatakan positif COVID-19. Nah, kebetulan pasien ini sudah boleh secara mandiri, karantina mandiri di rumah. Nah, kita ingin tahu bagaimana pengalaman yang bersangkutan, kemudian sekarang seperti apa. Saya akan menghubungi yang bersangkutan. Selamat pagi Bu Laksmi. Pagi. Waduh, Ida Ayu Sri Laksmi nggih? Ya. Baik, terima kasih Bu waktunya. Kita ingin tahu kemarin pengalaman Ibu Laksmi. Ibu, saya konfirmasi dulu. Ibu betul kemarin sempat dinyatakan sebagai salah satu pasien yang positif COVID-19? Iya, betul. Iya, ya. Bagaimana ceritanya Ibu? Mungkin boleh di awal, sejak kapan itu pertama kali ketahuan? Itu saya kan melakukan perjalanan dari Dubai ke Bali. Okay. Terus saya karantina mandiri karena di bandara negatif juga hasilnya, saya karantina mandiri. Itu selama 6 hari di rumah karena saya was-was itu. Jadi saya melakukan tes rapid kembali, hasilnya positif dan dilanjutkan ke tes swab pertama tanggal 16 April dan hasilnya juga positif. Seperti itu. Jadi Ibu ke perjalanan ke luar negeri dari Dubai itu tanggal berapa Ibu? Pulang ke Bali? Tanggal 8. Tanggal 8 April ya? Oke, baik. Ya. Kemudian disuruh karantina Ibu? Iya, karantina mandiri. Kita kan melakukan beberapa tes di bandara tuh. Baik, disuruhnya karantina mandiri di rumah. Baik. Kita pada waktu itu hasilnya negatif pada waktu itu? Iya, rapid test di sana? Oke, lalu? Kita rapid testnya di kapal. Sehari sebelum pulang kita rapid test dulu sebelum pulang. Kalau nggak di rapid test di kapal, kita nggak boleh keluar. Tidak boleh pulang. Oh, baik. Ya, nggak boleh. Kemudian sampai di Bali 8 April. Tanggal 9 pagi. Oh, tanggal 9. Jam setengah 2. Baik, setengah 2 pagi. Lalu dianjurkan untuk karantina mandiri ya Ibu ya? Iya. Kemudian tanggal 16 Ibu berinisiatif melakukan tes atau bagaimana? Bagaimana ceritanya? Siapa yang mendorong untuk melakukan tes Bu? Saya dan keluarga, karena saya kan batuk. Saya batuk-batuk. Saya lapor ke puskesmas, itu belum ada tanggapan juga. Ya udah saya langsung ke rumah sakit untuk kan tes pribadi gitu. Dan hasilnya seperti itu. Baik. Hasilnya dinyatakan positif? Iya, hasilnya dinyatakan positif. Cuma saya belum lihat hasilnya, maksudnya lembaran hasilnya itu saya belum lihat. Dan mereka memutuskan saya dijemput ambulan dan diisolasi di Rumah Sakit Bali Mandara. Oh, jadi pada tanggal 16 itu langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, belum nunggu hasil tes yang kedua. Itu kita juga belum lihat hasil tes yang kedua. Oke, baik. Lalu di rumah sakit itu berapa lama Bu? Di Rumah Sakit Bali Mandara. Di Bali Mandara ya? Ibu dirawat di sana? Iya, saya dirawat 7 hari di sana. 7 hari, baik. Iya, karena batuknya sudah hilang. Terus tidak ada gejala lagi, panas nggak ada, yang lain juga nggak ada, kondisi badan sudah sehat, fit, makanya. Dan tanggal 23, tanggal 24 dilakukan swab kembali sama dokter Agung Upekse. Dan hasilnya jam 10 malam itu dinyatakan sudah negatif, makanya saya diperbolehkan pulang sama beliau. Oh gitu. Jadi sempat dirawat selama kurang lebih 7 hari. Ya. Ibu Laksmi bisa cerita apa yang dilakukan selama 7 hari di sana Bu? Bagaimana pengobatan atau ada terapi atau apa yang dilakukan di sana? Pengobatannya dengan kita dipasangin infus sih. Dengan vitamin C, infusnya saya tanya ini infusnya apa, saya tanya karena warnanya kuning kan agak
nggak seperti biasanya gitu. Jas biasanya jadi, putih ya. Oke. Iya. Perawatnya bilang ini untuk vitamin katanya, untuk vitamin antibodi katanya kan. Baik. Untuk obat tetap kita dikasih vitamin juga, untuk minum juga vitamin, makan tetap 3 kali sehari. Baik. Kontrol Ada kegiatan lain juga. selain itu, Bu? Ya, kita diajak Atau hanya berbaring stretching. saja atau bagaimana? Gimana pengalamannya? Stretching, kita biasanya pagi-pagi diajak stretching di sana. Oh gitu, bersama Iya. perawatnya di sana. Ada Iya, berapa kami pasien di kemarin, sana Bu? nih. Kita ada 7 pasien di sana. Baik. Iya, dan semuanya juga maksudnya nggak seperti yang diberitakan itu kayak anfal, kayak kritis kayak gitu. Tidak Kita yang parah ya, masih gejala ringan Iya, ya. masih ringan-ringan, masih baik-baik aja lah. Baik. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kita mandi apa gitu maksudnya. Secara sendiri ya. Iya. Oh, hanya memang diisolasi, tidak boleh berhubungan langsung, Dengan tetapi orang melalui orang lain ya. Tapi dengan HP masih bisa ada komunikasi Iya. dengan keluarga ya, Ibu ya. Bu Laksmi. Masih. Oh. Nah itu kalau pagi tadi stretching, olahraga gitu ya. Bersama-sama itu rame-rame, dipimpin oleh Iya. siapa yang ngajak siapa? Perawatnya. Oh, perawatnya. Itu setiap pagi pasti. Iya, setiap pagi. Nah kemudian itu siang terus sore malam itu bagaimana di sana untuk menghilangkan mungkin jenuh atau kebosanan? Dia ngobrol sama teman-teman di sana. Oh, Iya, kita ngobrol dari mana, kerjanya di mana kayak gitu. baik, oke. Berarti sekarang sudah boleh pulang ke rumah, harus melakukan isolasi Karantina mandiri. mandiri. Karantina Iya. mandiri. Oh, baik. Bagaimana? Karantina Apa yang mandiri. dilakukan, Bu? Di rumah? Iya, seperti biasa, masak, bersih-bersih rumah, ngilangin untuk membunuh waktu. Baik. Jadi di rumah ini Ibu sendiri? Iya, saya sendiri di sini. Sendiri. Oh, baik. Nah, kemudian untuk makan bagaimana, Bu? Untuk Dari mana? makan dari pihak desa yang membawakan kita makanan, dan saya masak sendiri di sini. Oh, gitu. Baik. Jadi Iya. betul-betul memang kalau karantina mandiri itu Ibu Laksmi tidak keluar dari rumah ya? Enggak, ini juga dijagain sama pesalang di depan. Oh, ada yang jagain juga. Oh, Ada. baik. 24 jam mereka jaga di sini. Maksudnya kalau saya kurang apa, minta tolong mereka yang cari. Mereka yang membantu. Oh, Ya. baik. Ini sudah jalan berapa hari, Bu Laksmi? Di Ini udah jalan rumah hari ke-13. hari ke-13. Iya, besok terakhir. Lalu apa yang harus dilakukan apabila kan selesai besok ya, hari ke-14? Apa yang harus Bu Laksmi lakukan? Ada pesan dari pihak rumah sakit atau seperti apa, Bu? Setelah 14 hari saya sudah boleh melakukan aktivitas seperti biasa, katanya dokter. Seperti itu bolehlah keluar, cuman ya tetap menggunakan masker, tetap waspada. Oh, baik. Tidak ada tes lagi, Bu, setelah ini? Nggak ada tes Tidak lagi. ada. Jadi terakhir kemarin sudah dinyatakan negatif. Kemudian karantina 14 hari dan Ibu mematuhi ya. Iya. Tidak keluar, semua anggota keluarga juga tidak ada di ruang itu ya, di rumah itu ya, Bu ya. Nggak ada. Jadi betul-betul terisolasi ya di sana. Iya, takut juga anak-anak kasihan nanti. Iya. Baik. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para perawat kemarin, kemudian dokter kemarin yang merawat membantu Ibu lah dari awal? Apa, Bu? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mereka karena pelayanannya sangat baik di sana. Itu? Tidak seperti di sini. Belum apa-apa kita udah jangan dekat gitu. Kita nggak boleh dekat sama mereka, sama dokternya pun kayak gitu. Duduk jangan dekat kayak gitu. Cuman kalau di sana mereka baik, mereka layani kita. Gitu. Ya mereka ngobrol sama kita biasa. Walaupun tahu ya ini risikonya tinggi, tapi mereka tetap baik sama kita. Baik. Masyarakat juga masih mendiskriminasi saya sama keluarga. Seperti itu. Oke.
Jadi memang selama di rumah sakit betul-betul dilayani dengan baik ya Ibu Laksmi ya. Jadi iya, mereka baik sekali semua di sana, termasuk Pak Dokter juga baik. Perawat-perawat juga baik mereka. Kalaupun ada yang nanya apa, mereka mendekat ke kita gitu loh, tidak jauh lah. Pelayanannya bagus mereka di sana. Baik, ada dukungan secara secara psikologis juga dari mereka, dukungan secara spirit juga dari kawan-kawan di sana. Ya begitulah, jangan mikir yang macam-macam biar nggak biar nggak stres, imun tubuhnya nggak turun, terus biar bisa cepat pulih kembali kayak gitu. Mereka selalu support kita seperti itu. Baik. Nah, tadi Ibu menyatakan bahwa masih merasakan ada stigma ya dari masyarakat yang mungkin karena kekhawatiran atau segala macam. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat lah, bahwa perasaan Ibu gimana, Ibu Laksmi? Himbauan apa yang disampaikan kepada masyarakat lain, supaya ini kan banyak juga pasien-pasien kita lain ya mungkin yang sudah sudah negatif, sudah dinyatakan sembuh, kembali ke mengikuti protokol kesehatan yang disesuaikan oleh COVID-19 ini, dan mereka harus kembali lagi ke rumah, dan kepada masyarakat bahwa mereka memang sudah betul-betul negatif gitu kan. Nah, apa Bu dari pengalaman Ibu ini, apa yang ingin sampaikan supaya masyarakat juga mengerti lah gitu? Iya, kalau dibilang berbahaya sih berbahaya ini ya untuk yang punya penyakit bawaan seperti jantung, asma, atau masalah pernafasan, diabetes, yaitu berbahaya untuk mereka. Tapi kalau untuk kondisi tubuh seperti kita nih masih sehat, itu masih bisa diobati. Nah itu yang mereka kurang paham dan mereka ketakutan gitu loh. Kadang kita mendekatin, kadang jangan kesini kayak gitu. Padahal kita udah dinyatakan negatif, sedangkan mereka masih berkeliaran, belum tentu kan hasilnya negatif ataukah ada virus yang mereka tidak tahu kan, itu belum tahu kita juga kan. Nah mereka tetap seperti itu gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Bahkan saya sudah punya hasil tes, saya bawa hasil tesnya, dan mereka juga masih takut sama kita gitu loh. Dan saya pun pulang bawa mobil sendiri. Karena keluarga nggak bisa jemput, masih karantina, saya pulang sendiri, dibawakan mobil sendiri ke sana gitu. Baik. Jadi memang Ibu Laksmi, mungkin saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kita yang sudah dinyatakan negatif, kemudian melakukan prosedur harus karantina 14 hari, ya, penyakitnya yang mungkin harus diwaspadai. Kalau orangnya jangan gitu ya Bu ya. Iya. Karena gitu ya, karena memang pasien atau mereka yang kemarin sempat positif kemudian sekarang sembuh perlu dukungan juga ya secara moral ya Ibu ya. Ya, ada penerimaan dari keluarga, dari masyarakat setempat ya gitu ya. Mungkin itu ya mewakili perasaan dari Ibu. Iya. Baik Ibu Laksmi, saya berharap Ibu nanti betul-betul sudah selesai besok 14 hari melalui masa karantina 14 harinya, kemudian sudah tidak ada lagi virusnya, akhirnya bisa beraktivitas kembali, dan tetap semangat ya Ibu ya, untuk bisa. Terima kasih Mas. Gitu ya dari kami. Terima kasih Bu Laksmi atas waktunya bersama Kompas TV. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, salah satu pasien yang memang sudah dinyatakan negatif dan sekarang sedang melakukan karantina mandiri secara 14 hari. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para medis, para dokter yang telah berjibaku untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Dan tentunya juga ada pesan bahwa bagi mereka yang memang sudah dinyatakan negatif dan kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, tentunya kita sebagai masyarakat tidak
terstigma atau mengejudge mereka secara berlebihan, karena memang secara klinis, secara prosedur protokol kesehatan COVID sudah dinyatakan negatif dan bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara, dan saya mengakhiri Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Tetap jaga jarak, gunakan masker apabila Anda betul-betul ingin keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir, dan jaga imun Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.